الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kaji kita tentang masalah syarat-syarat solat sebelum masuk ke dalam melaksanakan solat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'iris salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya' wa syurutu jam'u syartun wa huwa lughatan al-alamah wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatu shalah alayhi wa laysa juz'u minha wa kharaja bi hadzal qayd ar-ruknu fa innahu juz'u minas shalah minas salati syartil ula syartil awwali taharatul aqda'i minal hadasi asghari wal akbari indal qudrati amma faqid tuhuraini fasalatuhu sahihatun. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu fasal, satu pembahasan, dan bermula syarat solat sebelum masuk ke dalam melaksanakan solat itu ada 5 perkara. Jadi sebelum solat itu ada syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin melaksanakan solat, yaitu ada 5 perkara. Wasyurutu jam'u syartun. Kalimat syurutun itu jamak daripada kalimat syartun. Syartun itu kalimatnya mufrad, sedangkan syartaini kalimatnya tasniyah, syurutun kalimatnya jamak. Ini membahas tentang kaidah nahwu sharaf. Wa huwa, makna daripada syarat secara lughat itu adalah tanda. Makna syarat secara lughat atau secara umum adalah tanda. Atas nama ada tanda-tanda itu namanya syarat. Contoh, ada tanda-tanda kiamat. Syarat juga menurut bahasa, menurut umum atau global. Tetapi yang dimaksud syarat di sini bukan menurut bahasa, bukan menurut global, tetapi menurut syariat. Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus shalah. Menurut syarat, apa yang dimaksud dengan syarat itu sesuatu yang terhentilah sah salat di atasnya sesuatu. Artinya kalau tidak ada sesuatu tersebut tidak sah salat. Nah, itu makna syarat. Kalau tidak ada sesuatu tersebut tidak sahlah salat seseorang. Itu makna syarat menurut syariat. Walaysa juz'un minha. Syarat bukan bagian daripada rukun. Ya, syarat bukan bagian daripada rukun. Kalau rukun
adanya di dalam sholat. Kalau syarat adanya sebelum sholat. Beda ya? Beda. Beda antara rukun dan syarat. Kalau rukun berada di dalam sholat, seperti takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, itu adanya di dalam sholat atau sebelum sholat? Di dalam sholat. Maka itu rukun. Sedangkan syarat dia bukan di dalam sholat, tetapi sebelum melaksanakan sholat. Makanya dikatakan wa kharaja bihadzal qaid ar-ruknu fa innahu juz'un minas shalah. Asy-syartul awwal. Maka dan keluar dengan ini kaid, yaitu syarat tadi, oleh rukun. Kenapa? Karena rukun itu bagian daripada sholat. Sedangkan syarat itu yang pertama, baru yang keduanya rukun. Bukan rukun yang pertama baru syarat. Syarat dulu baru rukun. Apa itu syarat yang pertama daripada seseorang ketika memasuki sholat? Minal hadasil asghari wal akbari indal qudrati amma faqid tuhuraini fasalatu sahihatun. Suci anggota badan daripada hadas kecil dan hadas besar ketika seseorang itu mampu untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Berarti syarat sah sholat yang pertama, harus suci anggota badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Bagi orang yang mampu. Amma faqid, adapun orang yang tidak mampu ataupun adapun hilang dua alat yang suci, maka sholat orang tersebut itu sah. Maksudnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa menggunakan air dan tanah, makna tuhuraini itu dua alat yang suci itu yaitu air dan tanah. Itu makna dua alat yang suci. Maksudnya alat untuk bersuci. Itu makna tuhuraini. Kalau seandainya ada orang yang tidak mampu membersihkan dirinya daripada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun udah ada hadas kecil dan hadas besar, tidak mampu dia mensucikannya dengan air ataupun dengan tanah, maka bagaimana sholatnya dia? Wajib tetap sholat dan sholatnya dikira sah. Seperti contoh orang yang sudah uzur dan tidak mampu untuk menggunakan air dan tanah. Orang yang uzur ataupun orang yang sakit tidak mampu menggunakan air dan tidak bisa menggunakan tanah. Kenapa? Kalau dia gunakan air kena penyakit, kalau dia gunakan tanah juga kena penyakit. Makna tanah di sini debu, tidak bisa. Ini contoh bagi orang yang memang tidak bisa menggunakan air dan tanah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Maka dia sholat sebagaimana dia sanggup. Karena makna sholat itu wajib. Ketika dikatakan wajib, nggak ada alasan untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Sekalipun tidak ada alat bersuci, air nggak ada, mati contoh air 1 minggu. Dalam 1 minggu itu wajib nggak sholat? Tetap wajib. Gunakan tanah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena kalau dia pakai tanah kena penyakit, sedangkan dia orang yang uzur atau orang yang sedang mengidap penyakit. Nah, bagi orang-orang seperti ini, sholatnya mereka itu sah, sekalipun mereka tidak menggunakan air dan tanah.
itu bagi orang yang tidak mampu untuk membersihkan dirinya daripada hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan orang yang mampu tapi pura-pura nggak mampu, maka sholatnya tidak sah. Cuman demam sedikit, cuman meriang sedikit, nggak bisa kena air. Mana ada cerita? Tetap bisa kena air. Orang cuma demam sedikit dah nggak bisa kena air, kenapa? Nanti tambah meriang. Mana tambah meriang? Itu pura-pura. Pura-pura itu. Sama kayak orang bilang, saya nggak mau sholat, kenapa? Karena udah gila. Dibilang gila nggak mau. Karena orang gila nggak wajib sholat. Paham? Beda orang yang benar-benar sakit sama pura-pura sakit. Beda ya. Kalau pura-pura sakit dia hakikatnya sehat, cuman dia itu ngaku-ngaku nggak sakit. Itu orang pura-pura sakit. Kalau orang memang sakit, mau dia pura-pura, mau dia enggak, statusnya memang sakit. Nah, yang dimaksud di sini orang yang benar-benar sakit ataupun uzur, dia untuk memakai air ataupun tanah. Ketika dikatakan syarat sholat itu yang pertama harus suci anggota badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Apakah cuman anggota wudhu saja yang harus suci, ataukah seluruh badan yang harus suci? Jawabannya yakni seluruh badan yang harus suci. Kenapa? Karena timbul pertanyaan tersebut di matan dikatakan taharatul a'dha'i minal hadasi. Disyarah oleh pengarang syarah asghari wal akbari indal qudrati. Bukan ketika dikatakan hadas, bukan terkhusus kepada hadas kecil saja, dan bukan terkhusus hanya kepada hadas besar, tetapi kedua-duanya harus suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Contoh, ada orang sholat, ketika dia sholat kentut, bagaimana sholatnya? Batal. Pertamanya batal tidak? Ketika dia masih belum kentut, masih belum batal. Ketika dia kentut, maka status keadaan sholatnya sudah berubah menjadi orang yang batal sholatnya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana bacaan sholat yang sudah mereka kerjakan sebelum kentut? Apakah dikira pahala ataupun tidak? Jawabannya, bacaan yang dibaca oleh orang yang sholat kemudian dia kentut itu dikira pahala karena dia berzikir. Paham? Dia contoh baca Al-Fatihah dibacanya, rukuk dia baca tasbih, ya rakaat pertama. Iktidal dia baca tasbih lagi, rukuk dia baca tasbih lagi. Maka pas mau bangun kentut. Maka rakaat pertama tadi kan ada dia baca Al-Fatihah, tasbih. Maka Al-Fatihah dan tasbih itu dikira sebagai pahala karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat allati la yu'fa anhu fi thawbi wa badani wa makani. Sayadkarul musannifu hadzal akhir qariban. Syarat yang kedua yakni suci anggota badan daripada najis. Najis ya alladzi yang tidak dimaafkan di pakaian dan juga tidak dimaafkan di badan dan juga tidak dimaafkan di tempat.
Berarti ada najis yang dimaafkan di pakaian? Ada. Ada najis yang dimaafkan di badan? Ada. Ada najis yang dimaafkan di tempat sholat? Ada. Contohnya seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit ada kala karena nyamuk ataupun lain sebagainya yang keluar daripada diri kita, itu dimaafkan sedikit. Ya, sedikit. Di pakaian dimaafkan. Kalau di air yang kurang 2 kula jatuh setetes darah, walaupun air itu nggak berubah, najis statusnya, sekalipun masih bening itu air. Makanya timbul kata-kata ulama, kalau bersih belum tentu suci, tapi kalau suci sudah pasti bersih. Dan akan disebutkan oleh Tengku Musannif akan penjelasan tentang najis yang dimaafkan pada pakaian, pada badan dan pada tempat nanti di akhir pembahasan. Nah, itu kata Tengku Pengarang. Kemudian syarat sebelum memasuki sholat yang kedua, berarti tadi yang pertama termasuk daripada yang pertama. Yang kedua yaitu menutup aurat. Makna menutup aurat, menutup warna daripada aurat. Nih, saya pakai baju. Ini menutupi warna enggak kalau kira-kira dilihat manusia? Menutupi karena enggak tembus pandang. Ada orang yang dia berpakaian tapi telanjang. Itu yang dimaksud. Walaupun dia berpakaian, nampak kulitnya, itu hakikatnya dia itu tidak menutup badannya, alias tidak menutup auratnya. Kalau bagi perempuan seluruh badan, kalau bagi laki-laki di antara pusat hingga lutut. Makanya kalau beli baju, carilah baju-baju yang warnanya agak gelap, ya, agar warna kulit kita ketika memakai pakaian tersebut tidak terlihat. Seandainya ada seseorang itu sendiri ataupun dia itu di dalam kegelapan, contoh di hutan belantara, nggak ada orang sama sekali, cuma dia atau sendiri. Kemudian dia nggak mampu untuk menutup auratnya. Kenapa? Ada kala mungkin dia itu kecelakaan jatuh dari jurang, tapi masih hidup. Cuman pakaiannya ini udah sobek-sobek, sehingga kalau dia perempuan nampak itu auratnya nampak. Sedangkan sholat di atas dia masih wajib, maka dia sholat sebagaimana pakaiannya sekarang ini. Walaupun sobek-sobek, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya diterima bagi orang itu. Kenapa? Karena ozon. Paham ya ingatnya? Alasannya karena ozon. Sungkar dia. Yang pertama, jangankan untuk menutup aurat, untuk menyembuhkan dia, menyelamatkan diri dia aja nggak mampu. Apalagi untuk menutup aurat dia. Ketika itu dia dalam keadaan kecelakaan, jatuh di dalam jurang, tapi masih hidup, sekarat. Masih nggak wajib sholat? Masih wajib sholat. Selagi masih ada nyawa, masih wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Sebagaimana keadaan seseorang itu, maka sholatnya, sekalipun dia itu dalam keadaan telanjang. Ya, contoh ditahan sama perampok seorang ini, kalau laki-laki maupun perempuan, dijadikan tawanan. Waktu sholat sudah tiba,
Kemudian dia melarikan diri tanpa memakai busana. Ini maaf cakap, kita ngomong masalah hukum. Ya. Bagaimana orang yang keadaan lari daripada perampok ini, sedangkan sholat masih wajib di atas dia karena dia orang Islam, maka dia sholat sebagaimana keadaan dia sekalipun dalam keadaan tanpa busana. Syarat jangan sampai terlihat orang. Paham? Sama seperti orang yang sholat ketika dia itu diikat di tiang. Diikat di tiang, ada kala dihukum ataupun mau ditembak mati dan lain sebagainya. Maka sholat di atas dia tetap wajib. Bagaimana? Sebagaimana dia bisa sholat, seperti itu dia lakukan. Dalam keadaan terikat dia, Ustaz, kami kan gak ada berwudu. Nah, itulah penjelasan tadi. Sekalipun, di belakang, sekalipun fakitlah dua alat suci, maka sholat oleh itu sah. Nah, ini kembali surahnya, penjelasannya. Sekalipun dia itu diikat dalam keadaan telanjang, gak bisa dia itu tutup aurat, gak bisa dia dari air, pakai tanah gak bisa. Kenapa? Luka-luka semua sudah. Kalau dia pakai tambah sekarang meninggal, maka gak boleh. Gak boleh dia menghilangkan nyawa. Hukum menjaga nyawa wajib, hukum menghilangkan nyawa haram. Maka gak boleh dia itu menyakiti diri, walaupun itu untuk wasilah agar dia itu sah sholat. Karena ada keringanan dalam syariat bahwa orang yang sedang keadaan uzur boleh tidak menggunakan air maupun tanah. Sholatlah dia sebagaimana dia sholat. Maka apakah perlu diulang? Di dalam dikatakan sebahagian ulama, sholat orang seperti itu yang tidak menggunakan air ataupun tanah karena uzur ya, tidak perlu diulang seandainya dia meninggal ketika itu. Tetapi kalau dia masih sehat ataupun hidup, maka dia wajib mengulang untuk jaga-jaga. Paham? Untuk jaga-jaga. Sekalipun dikatakan sah orang itu untuk sholat karena nggak memakai dua alat, ada kala air ataupun tanah, tapi ulama sebagian mengatakan untuk jaga-jaga, maka sholat ulang itu lebih baik. Paham? Lebih afdal. Tapi kalau nggak diulang pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Ikutin siapa? Ikutin mazhab Imam Syafi'i. Siapa yang akan bertanggung jawab? Imam Syafi'i yang akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah. Paham? Karena di sini tidak dijelaskan secara rinci hadis yang tertulis di sini. Karena di dalam kitab itu sudah disyarah, sudah diambil kesimpulan dari hadis. Ini ada semua hadisnya, ada semua nas Qur'annya. Cuman tidak muat dituliskan semua di dalam kitab. Paham? Tidak muat semuanya dituliskan dalam kitab. Lagian derajat kitab dengan derajat Quran lebih tinggi derajat Quran. Tetapi untuk memahami Quran perlu kepada kitab. Paham? Satu lagi, perlu pada guru. Kalau nggak ada guru, belajar kitab sendiri, takutnya salah paham. Nggak jelas sanadnya ya, nggak tersambung kepada Rasulullah. Sedangkan para sahabat Nabi pun bersanad kepada baginda Nabi. Belajar juga. Apalagi kita yang nggak pernah jumpa dengan Nabi, tapi dirindukan oleh Nabi. Insyaallah sampai di sini pembahasan pada malam hari ini tentang masalah syarat sholat yang kita bahas hari ini, yaitu cuma dua ya. Sedikit lagi menutup aurat
dengan pakaian yang suci yang tidak nampak kulit seseorang. Seandainya pakaian itu suci tapi nampak kulit tembus pandang, maka itu tidak dikira untuk aurat sekalipun suci. Karena tinjauannya yaitu harus tidak nampak aurat dan harus suci. Dua. Itu nggak boleh lepas. Paham ya? Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian fikih tentang syarat-syarat sholat yang ketiga. Ada pertanyaan? Kira-kira sampai di sini? Ada ya? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'